어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Mengapa pemahaman konsep dasar metodologi desain penting bagi seorang desainer? Dikarenakan satu pendekatan sistematis seperti memahami langkah-langkah dalam proses mendesain, mulai dari pemahaman masalah hingga solusi akhir, dan memberikan konsistensi dan efisiensi dalam karya desain. Yang kedua itu adalah pengembangan ide. Pengembangan ide ini seperti mengembangkan ide yang memungkinkan eksplorasi kreatif yang terarah. Tiga, memahami kebutuhan pengguna, yaitu memastikan kebutuhan desain sesuai dengan kebutuhan preferensi pengguna melalui penelitian. 4. Optimalisasi proses. Dengan ini mengidentifikasi dan mengurangi risiko serta kesalahan melalui penggunaan metodologi yang teruji dan mempercepat proses perbaikan. Dan yang kelima dan yang terakhir yaitu membantu menciptakan desain yang lebih efektif, fungsional dan memuaskan, memastikan setiap tahapan desain dijalankan dengan baik. Kesimpulan dari jawaban ini adalah dengan memahami metodologi desain, seorang desainer dapat menghasilkan karya yang lebih baik, konsisten, dan menghadapi tantangan desain dengan pendekatan yang terstruktur dan terukur. Kedua yaitu bagaimana pengalaman belajar pada pertemuan ini dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memahami materi-materi selanjutnya. Pertemuan ini dapat membuat kita paham dasar-dasar penting untuk materi selanjutnya. Dengan dasar yang kuat, kita bisa jadi lebih siap dalam mengartikan materi yang lebih rumit nantinya. Selain itu, pertemuan ini juga bisa membantu mengidentifikasi area-area yang perlu kita perhatikan lebih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu uraikan dua metode dalam metodologi desain yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai seorang desainer. Jadi, ada dua hal yang paling penting dalam desain yang harus dikuasai oleh seorang desainer. Yang pertama yaitu mengenali pengguna. Ini berarti kita harus mengetahui bahwa siapa yang akan menggunakan produk atau layanan kita dan apa yang mereka butuhkan. Dengan cara ini kita bisa membuat sesuatu yang benar-benar mereka sukai. Nah, yang kedua itu mencoba dan memperbaiki. Misalnya setelah membuat sesuatu atau menguji coba kepada orang lain, lihat apa yang mereka pikirkan. Kemudian gunakan umpan balik dari mereka untuk memperbaiki dan membuatnya lebih baik. Dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa apa yang kita buat apakah benar-benar bekerja baik bagi orang lain atau tidak. Mengapa saya memilih
dua metode tersebut itu dikarenakan dua metode tersebut dapat membantu kita untuk bekerja lebih baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang. Mempelajari berbagai metodologi dalam pertemuan akan membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang dengan cara memperluas pengetahuan, memperdalam pemahaman, dan memungkinkan penerapan yang fleksibel sesuai kebutuhan proyek. Seperti pada kasus kemarin, kami mengambil proyek objek kemasan yogurt yang pada awalnya memiliki banyak kekurangan, seperti contohnya yaitu ukuran produk Cimory kurang, bisa membuat konsumen tidak puas dan mengurangi loyalitas merek. Solusinya kita bisa menambahkan ukuran yang lebih besar. Masalah lain yaitu kemasan plastik ini bisa menyumbang pada pencemaran lingkungan. Kemasan biru juga menurut kebanyakan orang tidak cocok untuk produk susu. Juga desain kemasan yang padat dengan gambar yang membuatnya kurang menarik. Dan setelah menganalisis, kami mengubahnya menjadi ramah lingkungan. Pada desain kami sendiri menggunakan botol dan mengubah corak warna dari produk Cimory ini, juga mengubah nama dari produk Cimory menjadi Go-Berry. Ini juga akan mendorong kemampuan berpikir kritis dalam proses mendesain. Bisa kita lihat contoh dari proyek yang saya dan teman-teman saya buat kemarin. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu gambarkan perbedaan antara metode berpikir desain dan berpikir kreatif, dan mengapa penting bagi seorang desainer untuk memahami konsep ini. Mencari cara untuk menyusun puzzle dari awal sampai jadi gambar yang bagus dan bermanfaat. Sementara berpikir kreatif itu seperti bermain-main dengan warna dan bentuk di luar kebiasaan, membuat ide yang unik dan menarik. Penting bagi desainer bisa keduanya, agar desainer bisa membuat sesuatu yang keren tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya yaitu bagaimana pengalaman tentang metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain. Jadi, pengalaman belajar metode berpikir desain dan berpikir kreatif itu seperti petualangan yang seru dalam dunia desain. Ketika kita mempelajari kedua-duanya, kita akan menjadi superhero desain yang mempunyai kemampuan untuk merancang solusi yang keren dan unik di setiap masalah yang kita hadapi. Jadi dengan menggabungkan teknik-teknik dari kedua metode ini, kita dapat menjelajahi dunia desain dengan lebih bebas dan menemukan ide-ide brilian yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya itu jelaskan peran ideation dalam pengembangan konsep dalam mendesain dan bagaimana ideation dapat membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif. Jadi jawaban dari pertanyaan ini yaitu ideation itu seperti
penyulap pikiran. Jadi tempat yang penuh warna dan ajaib. Di tahap ini, desainer bisa menjelajahi semua ide gila yang mungkin ada di kepala mereka, mulai dari yang wajar sampai yang luar biasa. Semuanya boleh. Ideation dapat membuat kita bisa mengeksplorasi segala kemungkinan tanpa batas. Dan siapa yang tahu, mungkin salah satu ide yang muncul akan jadi solusi super keren yang kita cari. Jadi mari kita berimajinasi dan menjelajahi dunia ide-ide yang menarik. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, gambarkan pengalaman belajar Anda dalam pertemuan ini dan apa yang Anda pelajari tentang teknik ideation yang dapat Anda terapkan dalam praktik desain Anda. Jadi, pengalaman belajar dalam pertemuan ini sangat bermanfaat dikarenakan pemahaman yang mendalami tentang teknik ideation yang dapat saya terapkan dalam praktik desain saya sangat penting. Salah satunya adalah pentingnya berpikir secara kreatif dan secara bebas dalam menghasilkan ide. Saya juga belajar tentang signifikan mendengar ide dari berbagai sumber, baik itu rekan tim maupun dari klien. Selain itu, saya juga mempelajari cara-cara untuk mengorganisir sesi ideation yang efektif guna merangsang kreativitas tim dan memfasilitasi kolaborasi yang produktif. Semua pengetahuan ini saya akan manfaatkan untuk menciptakan solusi desain yang lebih inovatif dan efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound. 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 감사합니다. aku cinta kamu.